yang nonton video ini sampai akhir. Semoga rezekinya terus mengalir sederas aliran sungai dan seluas hamparan lautan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Dan tentunya bertemu dengan Ramadan itu tidak cukup hanya disyukuri saja, tapi perlu rasanya bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan Allah memberikan kita panjang umur bertemu lagi dengan Ramadan karena justru Ramadan kita sebelum-sebelumnya itu nggak berkualitas. Ini yang perlu kita sadari bersama. Jangan-jangan Ramadan kita sebelum-sebelumnya jarang kita bersentuhan dengan Al-Quran. Jangan-jangan di Ramadan sebelumnya puasa kita landasannya adalah riya, landasannya adalah ingin dikenal oleh manusia dan lain sebagainya. Maka ini yang perlu kita sadari bersama, perlu kita evaluasi bersama. Jangan-jangan Allah mempertemukan kita kembali dengan Ramadan justru karena ingin kita untuk memperbaiki kualitas Ramadaniyah kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang bulan Ramadan, saya yakin para hadirin semua, para jamaah semua tahu ayat yang sering dibacakan biasanya masuk di iklan-iklan TV gitu ya. Bahkan hampir semua penceramah itu membawakan ayat ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini saya yakin para hadirin sudah hafal semua di luar kepala begitu ya. Tapi pernah enggak kita berpikir apa sebenarnya esensi yang mendalam dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Al-Quran tadi, kata Allah dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa. Sekarang kita semua tahu bahwa puasa itu rukun Islam. Tapi kenapa yang dipanggil justru ya ayyuhalladzina amanu? Yang dipanggil justru adalah orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Ternyata para hadirin semuanya, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, diantaranya dalam kitab Qawaidul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, Imam Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya sirru hadhil ayat, bahwasanya rahasia daripada ayat ini diantaranya yang paling utama adalah ketika yang dipanggil adalah orang beriman, yang maknanya adalah bahwa iman itu butuh pembuktian. Kita sama-sama tahu nih bahwasanya puasa itu rukun Islam, tapi yang dipanggil orang beriman. Harusnya orang Islam yang dipanggil, ternyata tidak. Dan itu terjadi dalam semua ayat dalam Al-Quran. Ketika ada amal-amal soleh dalam Al-Quran, ini rahasianya saya sebarkan ke jemaah. Ya, salah satu rahasia dalam Al-Quran. Kalau ada amal-amal soleh dalam Al-Quran, selalu saja yang dipanggil orang-orang beriman. Wanita disuruh untuk berjilbab. Wa kulli mu'minati, katakanlah kepada wanita-wanita beriman, katanya. Laki-laki kita semua disuruh untuk menjaga sholat, zakat dan lain sebagainya. Bahkan yang paling simpel itu adalah apa? Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Yang dipanggil siapa? Orang beriman. Ini maknanya bahwa iman itu para hadirin butuh pembuktian. Seolah-olah dalam ayat ini Allah tuh pengen bilang begini, hei Firman, hei Reza, hei Abdullah, hei Ahmad, kalau ente merasa ente beriman kepada Allah, buktikan keimanan itu dengan puasa, buktikan keimanan itu dengan menutup aurat, buktikan keimanan itu dengan sholat, buktikan keimanan itu dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Maka Al-Quran selalu memberikan penegasan kepada kita bahwa iman itu tidak cukup hanya klaim dalam hati saja, klaim dalam mulut saja tidak cukup iman itu. Maka iman butuh yang namanya bukti. Yang lebih final lagi rasanya dalam ayat ini adalah la'allakum tattaqun, gitu ya, supaya engkau meraih takwa.
Kapan kita bisa meraih takwa? Apakah kita selesai dari Ramadan 29 hari atau 30 hari barangkali? Apakah selesai langsung bertakwa kita? Oh enggak. Ternyata kata para ulama, orang bertakwa dalam ayat ini adalah orang-orang yang bisa menjadikan Ramadan itu sebagai keseharian dia di luar bulan Ramadan nanti. Coba, di bulan Ramadan kita ngapain, Mbak? Kita puasa. Kita sholat sunnah banyak-banyak gitu ya. Ada yang 11, ada yang 23 rakaat, bahkan ada yang 40 rakaat. Kalau Maliki itu 40 rakaat. Kita sholat banyak-banyak, kita puasa berlapar-lapar dahaga, gitu kan ya. Kita ngapain lagi? Melakukan amal-amal soleh, kita berupaya untuk istiqomah berada di masjid dan lain sebagainya. Bahkan sampai ada yang targetnya khatam Quran 2 kali, 3 kali. Nah, dalam hal ini para hadirin, Ramadan itu bukan seharusnya tidak hanya berlaku ke aktivitas itu, kebiasaan itu tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja. Maka barang siapa bisa menjadikan Ramadan sebagai kesehariannya, Ramadan sebagai aktivitas yaumian, aktivitas harian dia, maka dia insya Allah bisa meraih takwa. Lalu apa untungnya takwa? Kita sering bicara semoga engkau bertakwa, semoga kita semuanya menjadi orang bertakwa. Berdoa kita semoga kita menjadi orang. Tapi apa sebenarnya untungnya takwa itu? Setidaknya kalau kita buka dalam Al-Quran, orang bertakwa itu punya keuntungan dua. Dua ini sudah lebih dari segalanya. Apa? Keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat. Apa keuntungan dunianya? Jelas dalam Al-Quran dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi atas segala permasalahannya. Allah berikan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga. Ini janji Allah, Pak, santai saja. Jangan takut dengan janji Allah ya. Janji Allah itu tidak sama seperti janji kampanye politik itu tidak sama. Janji Allah itu nyata. Iya. Allah bilang apa? Kalau kamu bertakwa, seolah-olah itu Allah pengen bilang apa? Kalau kamu bisa meramadankan hari-harimu, maka kamu bertakwa. Kalau kamu bertakwa, segala permasalahan yang kamu hadapi dikasih solusinya sama Allah. Kalau kamu macet rezekinya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dunia. Akhiratnya apa? Akhiratnya jelas. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dalam surah Ali Imran. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 133 dikatakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu khusus disediakan bagi orang-orang bertakwa. Ulaika humul warithun. Orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan warisan. Apa warisannya dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang bertakwa itu kelak akan mendapatkan warisan dari Allah berupa surga Firdaus yang kekal mereka di dalamnya. Masya Allah. Enak banget. Dunia dapat jaminan, akhirat dapat jaminan. Maka bagaimana para hadirin semua? Maka ayo. Sebenarnya Ramadan ini bukan cuma Ramadan bulan puasa, bulan sabar, bukan cuma itu saja. Tapi yang paling utama adalah dia bulan akademi, bulan pembiasaan, bulan tarbiyah. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yang artinya bahwa semoga kelak selesai dari Ramadan, kita masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, selanjutnya. Ramadan yang sekarang ini, yang tahun ini kita bisa menghatamkan Quran dengan lancar. Kita siap untuk istiqomah berada di dalam masjid. Kita siap untuk melatih kesabaran kita, membiasakan melawan, membiasakan untuk mengontrol hawa nafsu kita, gitu ya. Membiasakan diri untuk tidak berburuk sangka dan lain sebagainya. Sifat-sifat baik itu bisa kita pertahankan. Amar ma'ruf nahi mungkar bisa kita istiqomahkan dalam keseharian kita. Artinya setiap hari kita nanti di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, semuanya adalah Ramadan. Maka dengan itu akan meraih kita insya Allah predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah, termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang bisa meraih takwa dan bisa mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang subscribe channel ini semoga dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan, dan disukseskan. Amin.